Mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kalau sudah, saya akan membacakan bagi kita. Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitab masing-masing. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Begini firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu itulah yang dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balokan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Tema kita masih sama seperti tema untuk bulan ini, yaitu tentang kesatuan hati jemaat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tahukah Bapak, Ibu, dan saudara bahwa orang Indonesia itu merupakan salah satu bangsa yang terkenal dengan kesatuan. Baik itu di lingkungan ataupun baik itu dalam skala yang lebih besar lagi. Jadi di negeri kita ini persatuan itu sebenarnya sesuatu yang wajib. Karena salah satu dari sila Pancasila itu di sila ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, maka sebenarnya kalau kita berada di negeri Indonesia ini, maka kita harus menjunjung tinggi yang namanya persatuan. Itulah sebabnya persatuan itu harus ada di setiap aspek atau di setiap sisi kehidupan orang-orang Indonesia. Termasuk di dalam kehidupan beragama, termasuk dalam kehidupan bergereja. Persatuan itu menjadi sesuatu yang penting bagi sebuah gereja. Karena tanpa persatuan, gereja tidak akan bisa bertumbuh. Persatuan itu menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh gereja. Karena tanpa persatuan, gereja tidak akan bisa menjadi berkat bagi lingkungan. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi kita melihat bagaimana manusia pada masa itu, mereka dengan satu hati, mereka membangun sebuah menara. Menara yang mau sampai ke langit. Mereka membangun sebuah kota di mana mereka punya kerinduan bahwa mereka ini harus menjadi satu komunitas yang utuh. Mereka mengatakan supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Mereka maunya itu bersama-sama terus, tidak mau berpisah. Mereka mau bersatu terus, tidak mau ada perpisahan di antara mereka. Maka mereka mengatakan, baiklah kita mendirikan sebuah menara yang sampai ke langit. Tujuannya cuma satu, supaya tetap bersatu, tetap kumpul, tetap bareng-barengan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak semua kebersamaan itu adalah persatuan yang baik. Betul ya Bapak, Ibu, ya? Tidak semua persatuan atau kebersamaan itu adalah sesuatu yang baik. Saya kasih contoh.
gerombolan maling. Itu kan bersatu Bapak Ibu ya. Gerombolan maling, kalau dikatakan gerombolan berarti kan lebih dari satu. Maling berkelompok, bersatu, tapi tujuannya tidak baik. Artinya persatuan yang harus dimiliki oleh gereja Tuhan, persatuan yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya adalah persatuan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hari ini kita akan melihat ada dua yang menjadi penopang utama kesatuan jemaat. Jadi ada dua penopang utama kesatuan jemaat. Yang pertama, dalam kebersamaan kita harus disatukan oleh tujuan yang sama. Dalam kebersamaan kita harus disatukan oleh tujuan yang sama. Kita perhatikan Alkitab kita ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. Kejadian 11 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Dan kita ulang. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kalau kita melihat motivasi dari orang-orang ini mendirikan menara Babel itu adalah supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Jadi mereka ini tidak mau berserak. Maunya kumpul terus. Sama-sama terus. Itu tujuan mereka. Tujuannya adalah mereka ini tidak mau lagi diatur, tidak mau lagi dikendalikan oleh Tuhan. Tetapi mereka ini hanya mau menunjukkan bahwa mereka ini mampu dan tidak lagi butuh Tuhan. Makanya dikatakan, marilah kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Puncaknya sampai ke langit. Jadi manusia merasa mampu mencapai langit. Manusia merasa hebat. Dia tidak lagi mau diatur. Maka tujuan dari pembangunan menara Babel ini semata-mata adalah untuk menunjukkan bahwa manusia itu mampu dan mereka tidak mau lagi diatur, tidak mau lagi dikendalikan oleh Tuhan. Tujuannya salah. Bangun menara itu tidak dilarang Bapak Ibu. Tapi tujuannya harus benar. Melakukan sesuatu secara bersama-sama itu tidak dilarang. Tetapi tujuannya harus benar. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kebersamaan hanya bisa dipersatukan kalau orang-orang yang di dalamnya itu memiliki tujuan yang sama. Dan tujuan itu adalah tujuan yang benar. Hal sederhana saja Bapak Ibu. Suami istri diikat dalam sebuah pernikahan. Kalau tujuan hidupnya tidak sama, pasti rumah tangga itu akan penuh dengan masalah. Karena tujuannya nggak sama. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tujuan yang salah hanya akan membawa kita kepada perpecahan. Dan tujuan yang salah akan membawa kita kepada kehancuran. Kita melihat bagaimana ketika orang-orang di Babel ini memiliki tujuan yang salah. Lalu kemudian kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-8 dikatakan, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Jadi Tuhan kemudian menghentikan pembangunan menara itu dengan cara bahwa dikacau balaukan bahasa mereka. Jadi bahasanya kacau balau. Mereka hari ini masih bekerja, malam tidur, masih ngomong-ngomong, tapi besok pagi yang tetanggaan gak ngerti lagi bahasanya satu dengan yang lain. Tiba-tiba mereka sadar bahwa mereka sudah berbeda logat, berbeda bahasa, tidak saling mengerti. Sehingga perbedaan itu kemudian membubarkan tujuan yang mereka agung-agungkan selama ini. Gereja Tuhan harus memiliki tujuan yang benar di hadapan Tuhan. Gereja Tuhan harus memiliki tujuan yang benar di muka bumi ini.
tujuannya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi gereja harus hadir dengan tujuan supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Kalau gereja itu hadir untuk mempermuliakan nama Tuhan, maka orang-orang yang ada di dalam gereja pun akan datang dengan tujuan yang benar kepada Tuhan. Jadi kalau gerejanya sudah tidak benar, maka orang-orang yang datang juga nggak benar, Bapak Ibu. Kunci utamanya adalah bagaimana gereja itu harus memiliki tujuan yang benar. Karena tujuan itu ibarat kompas. Tujuan itu ibaratnya itu adalah kompas yang menjadi penunjuk arah. Penunjuk arah tujuan. Gereja ini mau dibawa kemana? Gereja ini nanti maunya seperti apa? Itu ditentukan oleh tujuan yang dimiliki atau yang diemban oleh gereja itu. Gereja kita Bapak Ibu belum dicantumkan visi dan misinya. Belum ada. Masih dipikir-pikir. Saya lagi mikir Bapak Ibu. Ini nanti di sebelah sini kita taruh visi, misi. Akan bagus. Jadi kita ini kayak Getsemani. Getsemani itu tujuannya apa sih Bapak Ibu? Kita kan belum tahu. Jadi itu harus dirumuskan. Itu yang akan menjadi kompas. Itu yang akan menjadi penunjuk. Mau seperti apa kita di kemudian hari. Gereja ini mau seperti apa Bapak Ibu? Gereja kita ini mau seperti apa? Jadi harus ada penunjuk arahnya itu. Harus ada kompasnya. Yaitu tujuan dibentuknya gereja itu. Mari kita membuka Filipi 3 ayat yang ke-14. Filipi 3 ayat yang ke-14. Kalau sudah Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama. Filipi 3 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Gereja Tuhan itu mempunyai panggilan surgawi dari Tuhan, yaitu menjadi berkat. Panggilan surgawi itu akan terwujud kalau masing-masing gereja atau masing-masing jemaat itu hidup dalam satu tujuan. Mengimani satu tujuan. Walaupun ada perbedaan. Walaupun ada yang namanya perbedaan pandangan. Tapi dalam kebersamaan yang lebih dikedepankan itu adalah kebersamaan. Amin. Dalam kebersamaan itu yang lebih ditekankan itu adalah bagaimana kita bisa bersama-sama melakukan bersama, bekerja bersama, melayani bersama. Karena panggilan surgawi kita adalah mencari berkat dimanapun kita berada. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang harus kita ketahui menjadi penopang dalam kesatuan jemaat itu adalah kesatuan jemaat akan hancur bila masing-masing orang selalu berfokus kepada diri sendiri. Kesatuan jemaat itu akan hancur kalau masing-masing orang itu selalu berfokus kepada diri sendiri. Kesalahan terbesar dalam pembangunan Menara Babel adalah manusia itu sudah merasa hebat dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Itu kesalahan terbesar dari orang-orang di Babel. Manusia itu sudah merasa hebat. Sudah merasa sama dengan Tuhan. Ayat 4 dikatakan, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dengan sombongnya manusia berkata, dengan puncaknya yang sampai ke langit. Bagaimana mungkin manusia bisa membangun sebuah menara sampai ke langit? Tetapi itulah kesombongan. Tetapi itulah manusia. Dia terlalu percaya diri ketika dia sudah merasa hebat.
Dia merasa dia mampu hidup tanpa Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, terlalu berfokus kepada diri sendiri. Terlalu berfokus kepada diri sendiri sehingga muncul kesombongan. Terlalu berfokus kepada diri sendiri sehingga muncul perasaan hebat, kuat. Selalu berfokus kepada diri sendiri sehingga ada kesombongan rohani. Selalu berfokus kepada diri sendiri membuat manusia merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Hal-hal inilah yang sering merusak dan menghancurkan gereja. Perasaan hebat, perasaan atau merasa tidak butuh Allah, merasa rohani, merasa yang paling sukses, hanya akan mendatangkan perpecahan di dalam jemaat. Di dalam gereja semua orang itu sama penting. Amin Bapak Ibu. Di dalam gereja semua orang sama penting. Pendeta penting, tapi jemaat juga penting. Majelis penting, pelayan penting, tapi jemaat juga penting. Pendeta tidak akan disebut pendeta, atau hamba Tuhan, atau gembala tidak akan disebut gembala kalau tidak ada yang digembalakan. Sama pentingnya. Pelayan tidak akan disebut pelayan kalau tidak ada orang yang dilayani. Jemaat tidak akan disebut jemaat kalau tidak ada yang mengembalakan. Jadi semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh, yang berdiri kokoh dan tidak bisa dipisahkan. Karena itu di dalam kebersamaan adalah penting untuk masing-masing orang mengekang egonya, mengekang kemauannya, mengekang ambisinya, mengekang prinsipnya. Karena yang namanya sebuah kebersamaan itu adalah kumpulan dari orang-orang yang lebih dari satu orang. Di mana banyak orang, di situ ada banyak kemauan. Di mana ada banyak orang, di situ ada banyak prinsip. Di mana banyak orang, di situ ada banyak rencana-rencana. Semua orang berhak untuk berkata apapun. Tetapi yang penting adalah jangan pernah dalam kebersamaan kita merasa paling hebat, paling rohani, paling berjasa, paling sukses, paling kaya, paling apa, paling yang lain. Tidak boleh. Karena kalau perasaan itu muncul, maka itu hanya akan menyakiti orang-orang yang ada dalam kebersamaan itu. Pujian itu penting, tapi pujian itu tidak akan membuat kita bertambah baik. Amin. Dihormati itu penting, tetapi terlalu menjunjung kehormatan juga tidak akan membuat kita lebih baik. Karena yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa di dalam kebersamaan itu kita bisa menekan ego kita. Dalam kebersamaan tidak lagi berbicara siapa saya. Tapi dalam kebersamaan kita berbicara apa yang bisa saya perbuat. Amin. Dalam kebersamaan tidak berbicara siapa saya, tetapi berbicara dalam kebersamaan apa yang bisa saya perbuat. Kalau semua berbicara ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, semua orang akan berkata saya. Tapi kalau kita berbicara apa yang bisa kita perbuat, maka kita akan berbicara mengenai kontribusi. Kita akan berbicara bagaimana kita melakukan ada banyak hal, melakukan ada banyak perbuatan baik untuk kebersamaan. Amin Bapak Ibu. Jadi itu, kita memikirkan tentang apa yang harus kita perbuat demi kebersamaan. Bukan lagi berbicara siapa saya,
ini saya. Tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berapa banyak organisasi, berapa banyak LSM, berapa banyak gereja yang kemudian terpecah belah hanya karena masing-masing orang menekankan egonya masing-masing. Ada banyak gereja yang pecah. Ada banyak perkumpulan yang hancur. Ada banyak komunitas orang percaya yang kemudian bubar. Karena masing-masing orang menonjolkan ego. Saya yang terbaik. Saya. Ini mengingatkan kita Bapak Ibu tentang khotbah saya beberapa waktu lalu. Ketika ada perdebatan di antara murid-murid tentang siapa yang paling besar di antara mereka. Jadi murid-murid itu ribut. Tuhan Yesus itu kan punya 12 murid. Kemana-mana ini mereka ini selalu melayani bersama-sama dengan Yesus. Maka kemudian muncul perdebatan di antara mereka. Siapa di antara ke-12 murid ini yang paling hebat? Siapa di antara 12 murid ini yang paling penting? Muncul perdebatan itu di antara mereka. Lalu Tuhan Yesus kemudian mengingatkan mereka bahwa untuk menjadi yang terbesar itu bukan bicara mengenai siapa yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, bukan. Tetapi bagaimana mereka dikatakan bisa menjadi pelayan seorang atas yang lain. Ini berarti bahwa untuk menjadi besar kita harus menjadi orang yang melayani. Sehingga tergenapi seperti kata firman Tuhan, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Sebaliknya barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Jadi kalau kita mau menjadi pribadi yang berdampak, kalau kita mau menjadi pribadi yang membawa berkat dalam sebuah kebersamaan, kita harus berbicara mengenai apa kontribusi kita kepada kebersamaan. Kebersamaan tidak membutuhkan kritik, Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu ya? Kebersamaan itu tidak membutuhkan kritik, tapi kebersamaan itu membutuhkan aksi atau sebuah tindakan. Mengkritik itu gampang Bapak Ibu, tapi melakukan sesuatu yang bermanfaat itu sulit Bapak Ibu. Mencari kesalahan orang itu paling mudah Bapak Ibu. Menulis 10 kesalahan orang itu gampang Bapak Ibu. Tapi menulis 1 kebaikan orang itu sulit Bapak Ibu. Karena itu kita tidak melihat kepada kekurangan, kita tidak melihat kepada sesuatu yang hanya berfokuskan kepada diri kita, tetapi kita melihat bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita dan selalu melakukan yang terbaik untuk sebuah kebersamaan. Amin. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Kita buka Alkitab kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Kita perhatikan Alkitab kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Kita baca bersama 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Satu bagian firman Tuhan yang menjadi motivasi bagi kita, di mana kita dituntut untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Karena kalau kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan, firman Tuhan mengatakan kita akan ditinggikan pada waktunya Tuhan. Direndahkan dalam kebersamaan, Bapak Ibu tidak usah sakit hati. Usul Bapak Ibu gak diterima dalam sebuah kebersamaan, Bapak Ibu tidak usah sakit hati. Tidak,
terlibat dalam sebuah kebersamaan, Bapak Ibu tidak usah kecil hati. Karena apa? Karena apa? Kalaupun Bapak Ibu direndahkan karena itu, suatu saat Bapak Ibu akan ditinggikan. Karena dalam sebuah kebersamaan tidak lagi berbicara mengenai usul siapa, mau siapa, dan juga tentang siapa. Dalam kebersamaan tidak berbicara tentang itu. Tapi dalam kebersamaan berbicara mengenai kehendak orang banyak. Amin Bapak Ibu. Berbicara mengenai kehendak orang banyak, kemauan orang banyak. Tidak semua orang bisa sepakat dalam sebuah kebersamaan. Tidak semua orang bisa satu hati dalam sebuah kebersamaan. Tetapi kebersamaan itu hanya akan terjadi kalau kita bisa menekan ego kita. Tidak lagi berkata tentang siapa diri kita, tapi apa yang kita mau lakukan untuk gereja Tuhan. Amin. Mari kita berpikir bagaimana supaya gereja kita maju. Mari kita berpikir apa yang bisa kita lakukan buat gereja ini. Mari kita berpikir apa yang bisa kita kerjakan buat gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.